Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada hari ini dapat berjumpa kembali. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang merupakan anugerah terbesar buat kita semua. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkannya. Ya Tuhan yang Maha Baik, izinkanlah kami pada hari ini untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi firman yang hidup buat kami. Semoga hikmat-Mu menolong kami untuk mengerti dan mudah untuk kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tetapi saya hanya membaca ayat 17 dan 18 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca, merenungkan, serta melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di saat kita sedang mengalami banyak masalah, di saat kita sedang mengalami beban yang berat, seringkali kita memikirkan hal tersebut terus-menerus. Sementara ada hal yang Tuhan tunjukkan seolah-olah itu tertutupi karena beratnya masalah yang kita hadapi. Dan seringkali kehadiran Tuhan untuk menolong kita terhalangi saat kita begitu memfokuskan atau terfokus kepada masalah yang terjadi. Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, 2 orang murid Tuhan Yesus. Salah satu dari 2 orang itu bernama Kleopas. Mereka pulang ke Emmaus karena bagi mereka sudah kehilangan harapan. Mereka sangat bersedih karena guru mereka mati dan bangkit, dan berita ini simpang siur bagi mereka, sehingga mereka lebih memutuskan untuk kembali ke Emmaus, ke kampung halaman mereka. Kita melihat bagaimana dalam perjalanan mereka menuju Emmaus, begitu beratnya beban mereka, sehingga kehadiran Yesus yang menjumpai mereka dalam perjalanan itu tidak bisa mereka sadari. Karena kesedihan, karena beban hidup mereka tersebut, mata mereka tertutupi. Bahkan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan sabdanya di dalam perjalanan tersebut. Mereka belum juga sadar. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus melakukan pemecahan roti, melakukan perjamuan bersama dengan mereka, maka disitulah akhirnya mereka sadar bahwa ternyata yang selama bersama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah gurunya sendiri. Saudara, kita melihat cerita ini dan menjadi sebuah pesan tersendiri buat kita, bahwa setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, seringkali itu menutupi kehadiran Tuhan yang akan menolong, kehadiran Tuhan yang akan membantu kita. Maka dari itu, saudara, kita perlu banyak berdoa, dan kita perlu
belajar bahwa pergumulan masalah yang kita hadapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang memahami bahwa karya Tuhan itu sepanjang perjalanan kita, sepanjang situasi yang kita alami, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Biarkan hati dan pikiran kita terbuka kepada Tuhan. Jangan membiarkan kesedihan, pergumulan berlarut-larut, karena itu akan menutupi Tuhan yang hadir, yang akan berbicara kepada setiap kita. Kepedulian dan rasa sayang Tuhan itu nyata dalam perjumpaannya kepada dua orang muridnya menuju Emmaus. Dan juga ini nyata kasihnya kepada setiap kita yang percaya. Mari kita tetap bersemangat dan tetap terus membuka hati kita kepada Tuhan. Bahkan dikala kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Selamat berproses. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar dari dua orang murid-Mu yang menuju Emmaus. Dalam pergumulan kami ingin tetap membuka hati dan pikiran kami akan Tuhan yang hadir, menolong dan memberikan solusi. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat-Mu menolong kami untuk melakukan semua tugas dan peran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.